Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaklah kita memulai untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Ica, silakan. Siap, Bro. Berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Setelah kita berdoa, saya akan absen terlebih dahulu ya. Kalista hadir, Hadir. Aurel hadir. Hadir. Oke, lengkap semua ya. Hari ini pembelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Silakan dibuka buku kalian halaman 5. Di LKS kalian terdapat contoh dialog wawancara narasumber pedagang. Siapa yang ingin jadi pewawancara? Dan kamu menjadi narasumbernya. Silakan untuk memulai percakapan tersebut. Assalamualaikum Pak, saya Kalista dari SD. Saya kesini karena ada tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara dengan para pedagang. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara? Ya, silahkan. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Nama saya Kusman Sasmita, tapi sehari-hari saya biasa dipanggil Kang Ukus oleh warga masyarakat sini. Bapak asli warga kota Jakarta atau pendatang? Terus sudah berapa lama Bapak berjualan cimol? Kalau saya asli Tasikmalaya, sudah 20 tahun tinggal di Jakarta. Saya baru 2 tahun dagang cimol. Sebelumnya saya kerja di salah satu konveksi di Jakarta Utara. Berapa dulu modal awal untuk membangun usaha ini Pak? Dulu saya modal 1,5 juta rupiah. Dari hasil saya nabung 1 juta untuk biaya beli gerobak, kompor, dan lain-lainnya. Terus sisanya buat beli bahan-bahan pembuatan cimol, tepung kanji, terigu, garam, lada, minyak goreng, dan lain-lainnya. Sehari biasanya Bapak bisa buat beberapa butir cimol. Harga persatuannya berapa ini Pak? Sehari bisa 1.500 sampai 2.000 butir. Harga satu cimolnya 50 rupiah. Beli 1.000 dapat 20 cimol. Berarti kalau habis Bapak bisa dapat 75.000 sampai 100.000 dalam sehari ya Pak? Ya, sekitar segitulah, lumayan. Alhamdulillah kalau lagi rame. Bapak mulai berdagang dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya saya mulai dagang dari jam 9 pagi 4 sampai 5 sore. Biasanya Bapak mangkal di sini atau keliling-keliling? Kalau pagi sampai siang biasanya yang mangkal di sekitar sekolahan. Terus pada zuhur biasanya putar-putar perkampungan ini. Terus habis asar saya mangkal di sini sampai jam maghrib. Apa harapan dan cita-cita Bapak ke depannya sebagai pedagang? Kedepannya sih saya kalau ada modal pengen juga beli gerobak baru, terus disewain buat dagang tetangga-tetangga saya yang lain yang masih nganggur. Lumayanlah, selain menambah penghasilan diri sendiri, saya juga pengen bantu orang lain. Wah, hebat sekali Bapak ini. Semoga sukses dan terkabul apa yang menjadi keinginan Bapak. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut itu adalah contoh kegiatan wawancara antara seorang pedagang cimol dan pewawancara. Di sini saya memiliki media yaitu tabung Dakdikduk yang di dalamnya ini berisi
beberapa pertanyaan tentang hobi kalian masing-masing. Contohnya saya dulu ya. Di sini pertanyaan saya adalah, siapa saja anggota keluarga kalian yang memiliki hobi yang sama denganmu? Sebelumnya, kalian memiliki hobi apa? Dari Aurel. Olahraga. Olahraga apa? Macam-macam. Satu, kayak badminton apa? Pernah Benar. Kalau kamu? main badminton. Oke, badminton. Jadi saya tanya ya, anggotanya yang memiliki hobi yang sama dengan kalian siapa? Kalau saya, ayah saya, ibu saya, sama kakak pertama saya suka badminton juga. Kalau kamu yang sama berenang? Semua anggota. Semua anggota. Oke. Ya seperti itulah kira-kira contoh kalian dalam nanti untuk mengerjakan wawancara pertanyaan yang ada di sini. Dari media ini nanti masing-masing dari kalian mengambil kertas untuk saya berikan tugas wawancara seperti yang kalian baca tadi. Saya ambilkan. Apa kalian mau mengambil sendiri? Apa saya yang akan mengambilkan? Saya sendiri. Oke. Susah ya. Iya. Boleh disebutkan pertanyaan apa yang kalian dapatkan? Saya hobi apa saja yang kamu senangi? Saya, mengapa kamu menyukai hobi tersebut? Baiklah, kalau begitu silakan mengerjakan di buku kalian masing-masing. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau begitu silakan kumpulkan ke saya. Kemudian sekarang kita melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yang KD-nya memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar. Materi IPA kita adalah kerusakan lingkungan. Manusia melakukan interaksi baik dengan sesama ataupun dengan lingkungan. Interaksi tersebut harus dilakukan dengan seimbang. Karena interaksi yang tidak seimbang akan dapat menimbulkan masalah. Contohnya seperti kegiatan membakar hutan. Kegiatan ini dapat mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, tempat perlindungan, serta sumber makanan bagi satwa yang ada, sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua, pengeboman atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dapat membunuh ikan-ikan kecil, juga bisa merusak terumbu karang serta ekosistem laut lainnya. Dampak dari kegiatan ini mengakibatkan punahnya hewan yang seharusnya dilindungi. Demikian, itu adalah contoh dari kerusakan lingkungan. Setelah kita mempelajari tentang kerusakan lingkungan, kita juga harus mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam. Contohnya seperti penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membatasi pembuangan limbah secara liar, dan membuat terasering pada pertanian di perkebunan. Setelah itu, tugas kalian adalah mencari masalah-masalah tentang keseimbangan lingkungan dan contoh pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian, mengidentifikasikan upaya pelestarian sumber daya lingkungan di sekolah dan masalah keseimbangan lingkungan di sekolah. Beri masing-masing 5 contoh masalah. Baiklah, kalau begitu apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke saya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran IPS.
KD-nya mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten atau kota sampai tingkat provinsi, dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaat sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dataran rendah dan dataran tinggi. Karakteristik yang ada di dataran tinggi adalah profesi kebanyakan di bidang industri dan perkantoran. Kehidupan ekonominya lebih baik dan lebih maju, cocok dengan lahan pemukiman. Dan ciri khas kulinernya berupa makanan yang segar-segar, contohnya seperti olahan seafood. Kalau yang di dataran rendah, profesi kebanyakan di bidang perkebunan dan pertanian. Kehidupan ekonomi lebih sederhana, cocok untuk lahan perkebunan dan pertanian. Ciri khas kulinernya lebih ke tradisional, contohnya seperti pecel. Dari beberapa karakteristik yang saya jelaskan tadi, masih ada beberapa contoh lagi. Sebutkan karakteristik dari dataran tinggi. Ya, Daerahnya beriklim sejuk atau dingin. Cadangan airnya banyak. Terus kalau yang ada di dataran rendah? Dataran rendah umumnya memiliki ketinggian tanah kurang lebih 200 meter dan terdapat banyak pantai. Sebelumnya, kita akan mengenali terlebih dahulu pengertian dataran. Dataran adalah daratan datar yang luas dan umumnya tidak hanya berubah ketinggiannya. Dataran dapat berupa dataran rendah yang di sepanjang lembah atau kaki pegunungan, dataran pesisir, dan dataran tinggi. Dataran yang dapat terbentuk dari aliran lava diendapkan oleh air, es, angin. Dataran sering menjadi daerah yang terpenting untuk pertanian karena di mana tanah yang diendapkan sebagai sedimen, tanah itu dapat subur dan kerataannya memudahkan mekanisasi produksi tanaman. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia mengenai tentang wawancara. Wawancara kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dan dinyatakan dalam tulisan. Dari kegiatan wawancara yang ada di LKS yang kalian tadi kerjakan, itu kita dapat menarik kesimpulan tentang pedagang cimol yang memulai karir dengan berdagang. Dan kemudian dilanjutkan dengan tugas kalian yang mewawancarai hobi kalian masing-masing. Kemudian IPA kita dapat belajar tentang kerusakan lingkungan. Sebagai makhluk hidup, kalian harus melestarikan lingkungan agar lingkungan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, IPS kita mengetahui perbedaan tentang dataran rendah dan dataran tinggi. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Saya berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.